أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وافقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وعافنا برحمتك أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادات اللهم اغننا بالعلم وزدنا بالعلم وكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه wasallam. Amma ba'du, semoga Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekeluarga anak zuriat senantiasa meridhai, merahmati, mencintai. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita masih berada di bulan Muharram. Di antara yang wafat di bulan Muharram adalah Sayyidina Husin bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir di kota Madinah hari Selasa 4 Sya'ban tahun 4 Hijriah. Beliau dikandung oleh ibunya setelah lahir Sayyidina Hasan 50 malam. Nah, Sayyidina Husin pulang nang ditianakan. Jadi jaraknya setahun aja tak. Beliau wafat hari Jumat 10 Muharram hari Asyura tahun 61 Hijriah. Umur beliau 55 tahun. Beliau dimakamkan di Karbala, Irak. Kemudian jadi kakak Sidin adalah Sidina Hasan. Lahir 15 Ramadan tahun 3 Hijriah. Sidina Husin tahun 4 tadi Hijriah. Beliau wafat tahun 50 Hijriah. Dimakamkan di Baqi, umur beliau 48 tahun. Semoga Allah menjadikan kita termasuk yang dicintainya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk yang mencintai Rasulullah dan ahli bait Rasulullah, khususnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud beliau meriwayatkan adalah Rasulullah SAW beliau salat. Di waktu beliau sujud, maka melompatlah Sayyidina Hasan dan Husin ke belakang Nabi. Lalu sahabat melihat hendak mengambil lot Hasan Husin. Ternyata Nabi memberi isyarat agar membiarkan keduanya di atas punggung Nabi, sehingga Hasan Husin turun sendiri. Nah, lalu Nabi menyelesaikan sholat, salam. Lalu Nabi meletakkanlah Sayyidina Hasan di asuhan, Sayyidina Hasan dan Husin di asuhan beliau. Lalu Nabi bersabda, "Man ahabbani falyuhibbu hazaini." Siapa yang dia cinta kepada aku,
maka dia hendaklah mencintai Hasan dan Husin. Ya kan? Sepaket tak? Siapa yang dia mengaku cinta kepada aku, maka cintailah jua Hasan dan Husin. Di antaranya tanda kita kecintaan kita lawan Hasan Husin nah ia mahauli telah membaca manaqib, menceritakan. Kalau bisa ziarah Sayyidina Husin awak sidin di Irak, di Karbala tadi itu awak sidin. Adapun kepala sidin di Mesir. Itu luar biasa ya kan? Awak Sayyidina Husin. Ujian ya kan, beliau tak hidup di dunia, mati syahid, kemudian kepala sidin itu dipenggal. Kepala sidin itu kuburnya di Mesir, awak sidin di Karbala, terpisah. Ada cucu Nabi tak begitu ujian hidup di dunia, fitnahnya dunia nih ya kan, kejamnya dunia. Kalau Sidin Hasan, kubur Sidin tadi di Baqi di Madinah, berhampiran lawan ya kan, paman Sidin situ. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan, suatu saat Nabi keluarlah kepada kami dan Nabi bersama Hasan dan Husin. Ya kan, Nabi sambil menggendong Hasan Husin. Lalu Nabi bersabda, man ahabbahuma faqad ahabbani wa man abghadahuma faqad abghadani. Siapa yang dia mencintai Hasan Husin, maka dia adalah mencintai aku. Siapa memarahi keduanya, maka sesungguhnya dia memarahi aku. Jadi kita kepada Sayyidina Hasan Husin ini mencintai, tetapi jangan mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan sahabat-sahabat Nabi. Ya kan? Kita mencintai Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan Husin. Syiah itu di Iran, wah ini negeri Iran. Ali Khomeini. Ya. Berperang lawan Israel. Syiah mencintai Hasan Husin tetapi mencaci maki Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Bahkan Sayyidina Aisyah dicaci maki oleh mereka juga. Itu kan tempat kita itu. Berkata Usamah bin Zaid, datanglah aku kepada Nabi di suatu malam. Lalu Nabi keluarlah kepada aku dan beliau berselimput dengan selendang sidin. Dan bersama Nabi itu Hasan dan Husin. Ya kan dihimpun Nabi nih sambil berselimut dengan selendang. Lalu Nabi bersabda, hazani ibnaya wa bana binti. Ini Hasan Husin adalah cucuku, anak dari putriku. Lalu Nabi berdoa, Allahumma inni uhibbuhuma wa uhibbu man yuhibbuhuma fa ahibbahuma wa ahibba man yuhibbuhuma. Ini doa Nabi. Ya Allah, sesungguhnya ulun mencintai Hasan dan Husin
dan ulun mencintai kepada yang cinta Hasan dan Husin. Ya Allah, cintailah Hasan dan Husin. Ya Allah, cintailah orang yang mencintai Hasan dan Husin. Di antara tanda cintalah jualan Sayyidina Hasan Husin, yaitu mencintai keturunan Sayyidina Hasan dan Husin. Ya kan, ada aja sampai hari kiamat keturunan Sayyidina Husin ini ada. Yang disebut biasa bilanya Sayyidina Hasan itu Syarif. Gelarnya dia bila Sayyidina Husin itu Sayyid atau Habib biasa tak. Ya. Kalau dia membuka HP, ada orang yang menolak keturunan Ba'alawi. Ba'alawi itu keturunan, ya kan, keturunan Sayyidina Pakai Muqaddam. Karena keturunan Sayyidina Ahmad Muhajir bin Isa. Asalnya Sirin tinggal di Irak juga, tapi karena banyaknya fitnah di Irak, macam-macam anak zuriat, ya kan, bagian Habib banyak yang dibunuh karena lawan politik. Sayyidina Husin itu mati kenapa terbunuh? Lawan politik, ya kan, berebut kekuasaan. Banyak juga pahaman-pahaman yang sesat. Nah, lalu Sidin akhirnya hijrah ke Hadhrul Maut membawa anak cucu Sidin. Lalu disebut Sayyidina Ahmad Muhajir, orang yang hijrah. Dia membawa anak cucu Sidin ke Hadhrul Maut. Nah, dari Hadhrul Maut inilah keturunan Sayyidina Hasan dan keturunan Sayyidina Husin. Nah, sampai kayak kita ke Indonesia ini, nah kita kada umpat tak, ya kan, kada umpat nang menolak keturunan Ba'alawi, bukan keturunan Rasulullah, ya kan. Guru kita sekumpul kada ada menolak itu, ya kan. Bahkan sini memuliakan mana dengan para habib dan syarifah, ya kan. Sampai Sidin ada anak angkat Habib Ahmad, ya kan, diam di rumah Sidin hari itu. Habib Ahmad ambil anak angkat Habib. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita termasuk yang mencintai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Di antara keistimewaan Sayyidina Hasan Husin, yang pertama, bahwa nama keduanya Hasan Husin itu adalah Nabi langsung yang menamainya. Dan di zaman itu anehnya, ya, di zaman jahiliyah Hasan Husin itu kan ngaran bahasa Arab. Kalau Hasan itu orang yang baik, mananya? Anehnya di jahiliyah, masa jahiliyah itu kada ada seorang pun yang bernama Hasan dan yang bernama Husin. Tertutup seberatan hati karena ada nama ngaran Hasan Husinnya, ya kan. Jadi Hasan Husin ini memang diperuntukkan nama untuk cucu Nabi Hasan Husin. Jadi manakala lahir Sayyidina Hasan, lalu Nabi mendatangi, wahai Ali, mana cucuku nih? Ini ya Rasulullah. Siapa namanya? Harban ya Rasulullah. Ya kan? Arti harban itu peperangan mananya. Ya ganas banget Allah. Jiwa Sayyidina Ali ini perang. Lalu kata Nabi, bal huwa Hasan. Li, namanya Hasan, jangan dengerin Harban. Setahun kemudian lahir Sayyidina Husin oleh Sayyidina Ali, dengaran Sidin ini Harban, ya kan?
Kepandir sidin lon bini sidin Sidina Fatimah kita ngarani anak kita ini Harban. Datang Nabi, le mana cucuku ini ya Rasulullah, siapa ngarannya? Harban ya Rasulullah. Penasaran mana sih kali ini ngaran non Harban nih. Peperangan mana artinya? Ya kan? Lalu kata Nabi, bal huwa Husin, namanya dia Husin. Yang kedua, bahwa keduanya Hasan Husin itu adalah wawangian Nabi, ya kan? Artinya sebagaimana minyak wangi, artinya harum gula tah orang yang minyak wangi, dan orang yang mencium minyak wangi itu senang hati, ya kala gembira kala lapang. Nah demikianlah itu Sidina Hasan dan Husin itu, Hasan Husin inilah yang mengharumkan Nabi dan yang menyenangkan hati Nabi. Berkata Ibnu Umar, aku mendengar Rasulullah bersabda, hal al-Hasan wal Husain raihanataya minad dunya. Hasan dan Husin adalah dua wawangianku di dunia ini. Yang ketiga, keduanya adalah yang paling dicintai Nabi daripada keluarga Nabi. Ini nih Hasan Husin jadi kita tinggal. Anak Nabi seluruhnya meninggal dunia nang lalakian. Ruqayyah Ummu Kulsum sampat tuha balaki meninggal juga. Ya kah? Ruqayyah Ummu Kulsum saat ada juga cucu Nabi ada di situ meninggal juga habis. Nah nang tinggal Hasan dan Husin. Ya kan pada sayang tenan Nabi bilang Sidina Hasan Husin ini. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah ahli bait engkau yang paling engkau cintai? Maka sabda Nabi, Al Hasan dan Husin. Riwayat Sidina Anas. Kemudian yang keempat, bahwa Fatimah datanglah membawa Hasan dan Husin kepada Nabi. Lalu Sayyidina Fatimah berkata, ya Rasulullah, bah, ini cucu pian, wariskanlah kepada keduanya sesuatu yang dari pian. Lalu sabda Nabi, amal Hasan falahu haibati wa suradi. Adapun Hasan maka bagi dia mewaris wibawaku dan kepemimpinanku. Adapun Husin wa amal Husin falahu jur'ati wa judi. Adapun Husin maka baginya mewaris keberanianku dan kepemurahanku. Ya, jadi sini Hasan dan Husin ini mewaris Nabi. Jasadnya sudah, kemudian akhlaknya pulang tak. Yang kelima, bahwa Hasan Husin adalah dijadikan Allah. Hasan ini mirip Nabi, mirip benar dari pusat ke atas. Adapun Sayyidina Husin wajah kada tapi mirip pang Nabi, tapi mirip benar dari pusat ke bawah. Ya kan jalan-jalannya, batisnya, nak apa telapak, ya kan. Mau bungas aja ada duanya. Ya kan Abah Hasan Husin ini kan Sidina Ali, kada adalah lo mirip pun Sidina Ali, mirip Nabi. Makanya bungas ya kan Sayyidina Hasan Husin ini bungas, dan keturunan Hasan Husin ini bungas ya kan. Habib tuh Syarif tuh bungas kala.
Yang keenam, bahwa Hasan Husin ini dijadikan Allah nanti di surga menjadi pemimpin pemuda ahli surga. Orang masuk surga itu muda aja seberataan, ya kan? Kadang Tuhannya Pak, sekitar raut wajah itu umur 30-an, 33. Ya kan, raut wajah itu seberataan anu-anu. Kada berubah mulai masuk surga sampai masa nang kada akhirnya selama-lamanya. Raut wajah itu kada berubah. Anumnya tuh maksudnya di dunia ini orang-orang yang meninggal di dunia nih meninggal waktu muda. Di dunia hidup meninggal waktu muda masuk surga. Nah Sidina Hasan Husin pemimpinnya gini. Adapun nang tuha di dunia hidup sampai tuha, ya kan, bayi ilmu bayi ibadah lalu masuk surga. Itu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar karena pemimpinnya. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Hasan dan Husin itu keduanya adalah sayyid, ya kan? Arti sayyid itu pemimpin, pemuda ahli surga. Nah sayyid inilah, ya kan, gelar sayyid ini nama dikit kepada keturunan Sayyidina Hasan dan Husin. Jadi sayyid nabinya sayyid juga sudah, ana sayyidi waladi Adam, ujar Nabi, aku adalah pemimpin seluruh makhluk. Itu Nabi Muhammadnya. Kemudian Nabi menggalari pulang lawan Hasan Husin sayyida ashabi ahli jannah. Jadi Hasan itu sayyid, Husin itu sayyid. Nah, kemudian gelar Hasan Husin ini anak zuriat Nabi pun Hasan dan Husin, ya kan? Kata Pak, zuriat Hasan Husin pun bergelar sayyid juga. Kita kadada keturunan Nabi jangan bergelar sayyid. Bangaran sayyid boleh, Muhammad sayyid boleh, Ahmad sayyid, tapi menggalar jangan, ya kan, sayyid ya. Jangan aib itu kemaluan gini, kesubanan aib. Sayyid orang bahari kalau apabila kada sampai kalau menyampat sayyid tuh lalu ayat ya. Ya, lalu aib ya aib. Sayyid. Ya boleh sayyid, boleh habib. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk yang mencintai Sayyidina Hasan dan Husin dan anak zuriat keturunan keduanya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang dicintai Nabi berkat mencintai Sayyidina Hasan dan Husin. Apabila Nabi cinta, berarti Allah yang cinta, karena Nabi itu adalah kenyataan bagi Allah. Semoga Allah meridhai, merahmati, mencintai kita sekeluarga. Berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.